Lur, sampai habis napasku. Apa kabar kalian dulur-dulur? Mudah-mudahan sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Lur, balik lagi ketemu dengan aku Lae Pandiangan, dimana di channel Tali Takum Indonesia TV. Channel ini membahas mengenai seputaran budidaya ikan nila, begitu juga dengan tanaman-tanaman hidroponik. Nah, di video kali ini lur, aku mau kasih tunjuk salah satu kolam penampungan. Ini kolam yang saya siapkan khusus untuk menampung ikan-ikan nila yang besar. Dalam artian ketika kita panen, ketika kita budidaya ikan nila dan hasil panen kan lebih sering secara parsial lur. Nah, kita lihat jika ada ikan yang besarnya itu jauh lebih besar dari ikan lainnya, artinya dia sendiri lebih besar mengungguli ikan-ikan lainnya, itu otomatis ikannya akan saya simpan. Tujuannya ialah ikan-ikan tersebut akan saya jadikan calon indukan. Nah, di sini lur, saya mau kasih tunjuk kolamnya. Baru saja saya kuras airnya. Ini ada ikan-ikan nila, baik nila merah maupun nila hitam, yang saya akan persiapkan untuk menjadi calon indukan. Nah, lebih kurang ikan-ikan ini ada yang sudah berumur 1 tahun dan 1,5 tahun, dan ada juga yang masih 6 bulan. Untuk menjadikan indukan ikan nila itu sendiri lur, harus memenuhi beberapa kriteria yang baik, sehingga nanti anak-anaknya hasil turunannya juga baik. Nah, saya akan bantu coba jelaskan bagaimana ciri-ciri dari calon indukan yang baik untuk dulur-dulurku sekalian. Oleh sebab itu dulur-dulur, bantu saya agar tetap semangat mengupload konten-konten berupa edukatif ini, dan juga bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar channel ini semakin berkembang biak, semakin berkembang, semakin banyak diminati dan semakin banyak penontonnya. Tentu juga akan semakin banyak AdSense yang saya dapat. Wow. Ini coba kita ambil dulu beberapa sampling untuk kita ukur bobot beratnya ya. Nah, ini bisa kalian lihat lur, ada dia cukup besar. Nah, ini saya ambil satu-satu ya lur, takutnya kalau kita nanti ambil banyak, ini sisiknya ini akan bisa melukai ikan lain. Dan tadi juga ada airnya, kalian lihat, karena kibasannya begitu kuat jadi airnya muncrat kemana-mana, jadi saya keluarkan aja biar ikannya juga sedikit lebih tenang. Ini adalah salah satu contoh yang akan kita jadikan indukan. Bobotnya bisa dilihat lebih kurang masih di angka 700 gram. Nah, untuk ikan ini sendiri kalau dilihat dari prediksinya, kemungkinan secara sederhananya kita bisa lihat dari bentuk perut dan lubang ininya lur, lubang pengeluaran sperma ya atau sel telur. Ini sepertinya kalau dipijat perutnya ikannya jantan lur, karena ketika kita pencet perutnya seperti ini dia mengeluarkan cairan. Nah, ini kemungkinan besar ikan nila jantan. Nanti akan saya jelaskan di akhir bagaimana ciri-ciri ikan nila yang bagus dari segi fisik maupun dari segi bobot. Ini hanya sebagai
Contoh saya mau kasih tunjuk ikan nila yang sudah kita pelihara lebih kurang 1 tahun, bobotnya lebih kurang 700 kg untuk nila hitam ya. Nah, dan ini akan kita lepaskan ke kolam yang baru yang lebih besar. Karena kebetulan ikan kita yang di sini sudah habis dipanen, jadi kita tempatkan sementara dulu untuk calon indukan. Nah, saya akan ambil lagi sampel lur untuk nila merahnya mungkin ya. Sini sayang, jangan malu-malu. Ya, agak lama lur karena jaring kita juga udah nggak bagus lagi. Ini yang kecil kita skip aja ya. Nah, lama-lama nanti takutnya mati. Kita fokus ngambil yang besar ini karena sepertinya ini yang paling besar dari semuanya lur. Nah, sudah dapat. Ini bisa lihat perbandingannya lur. Nah, besarnya beda kan. Untuk yang merah ini beratnya lebih kurang sama lur, lebih kurang 700 gram. Dan coba kita identifikasi ini jantan atau betina dengan cara sederhana memencet bagian perutnya. Nah, untuk ini sendiri sepertinya ini nila betina ya lur, karena tidak ada cairan sperma yang keluar, dan juga bisa dilihat lur ikannya mulus, tidak ada cacat. Nah, ini juga calon indukan yang bagus. Langsung aja lur, nggak boleh lama-lama, takutnya nanti mati. Kita lepaskan ke tempatnya. Nah, dulur-dulurku, saya akan coba bantu sedikit menjelaskan bagaimana ciri-ciri indukan nila yang bagus itu seperti apa. Mudah-mudahan nanti dengan mengetahui ciri-ciri indukan nila yang bagus ini bisa menghemat untuk membeli bibit baru lur. Jadi kalau mau budidayakan nila itu baiknya seperti itu sih. Kalau pertama bolehlah kita beli bibit yang bagus, yang monoseks. Untuk periode kedua maupun ketiga lah, minimal keempat atau kelima lah, kalau bisa itu bibitnya sudah tidak beli lagi, sudah kita produksi sendiri. Karena kalau kita beli bibit langsung lur, memang ada juga yang menjual bibit langsung yang sudah sertifikat, tentunya itu harganya cukup lumayan mahal lur. Mungkin itu dia berapa pasang di angka 1 juta sampai 1,5 juta. Itu ada beberapa pasang. Pernah juga saya ditawarin, cuman saya pikir nanti dulu karena kita pun basicnya kan masih pemula. Menurut beberapa pandangan dari liter yang saya baca dan menurut beberapa profesor yang ahli di bidangnya mengatakan bahwa indukan nila yang bagus itu yang pertama dia dari bobotnya dulu lur. Nah, yang bagus itu biasanya kalau bisa usahakan bobotnya di atas 1 kilo minimal lah, kalau bisa di 1,2 1,5. Bahkan kalau memang dia nila unggul, itu pernah saya menonton salah satu pakar di TV, indukan nilanya itu lebih kurang 2 kilo lor untuk betinanya, bahkan ada yang sampai 2,7 kilo. Nah,
itu udah boleh dikatakan sangat-sangat besar dan nilai babon. Yang kedua, dari segi umur, kalau bisa itu lur, dia di atas 1,5 tahun. Kalau menurut analoginya seperti ini lur, bisa sih sebenarnya ikan nila itu dari yang saya baca ada yang bilang 6 bulan 7 bulan itu sudah bertelur, tapi bisa dipastikan kualitas telurnya itu tidak akan bagus, apalagi dia itu masih bisa dibilang masih ikan nila muda, sama seperti manusia lah, contohnya remaja umur 17-16 juga sudah bisa memiliki anak, sudah bisa menikah, tapi besar kemungkinan nanti anaknya itu ada yang, mohon maaf ya, bisa cacat, bisa kurang bagus lah. Jadi idealnya kalau kita sebenarnya kalau mengenai jodoh kan kita nggak tahu, tapi rata-rata wanita itu di 25 ke atas lah baru bisa dikatakan sebagai calon ibu rumah tangga yang baik. Iya. Selanjutnya dulur-dulur, dari bentuk fisiknya itu untuk ikan nila usahakan dia itu tidak ada cacat fisik. Artinya dari segi kulitnya itu, kalau dia ikan nila hitam, dia warnanya gelap cerah, bagian perut putih besar untuk betinanya, begitu juga dengan jantannya. Jangan coba-coba ada calon indukan itu yang dia cacat, karena kemungkinan juga nanti keturunannya bisa jadi cacat lur. Ciri-ciri indukan yang cacat itu seperti ini lur. Nah, ini saya sengaja simpan bukan karena mau dijadikan indukan, cuman karena cacat ya saya rasa lucu, jadi makanya saya nggak panen. Nah, bisa kalian lihat lur, dia badannya ini juga umurnya sudah lebih kurang setahun ada. Dia ukurannya hanya 1 jengkal lur, kecil tapi gemuk. Nah, ini kurang bagus lur untuk dijadikan indukan. Nah, ini lebih dekatnya, dia melebar badannya ke atas, tapi dia panjangnya tidak ideal untuk dijadikan indukan. Beda dengan ikan yang pertama tadi lur, dia dari segi panjangnya maupun lebarnya normal. Nah, ini enggak normal, makanya dikatakan cacat. Nah, kurang bagus. Tapi karena ikan ini seperti itu ya, karena unik aja saya rasa, makanya saya pelihara. Rencana lur mau saya taruh ke akuarium ini buat pajangan. Bisa kalian lihat sendiri lur, ini ikannya memang saya khususkan yang besar-besar saya pindahkan ke sini biar dia makin besar tempatnya, maka otomatis perkembangannya juga akan nanti semakin lebih cepat, ditambah kita juga push. Nah, untuk ikan ini sendiri akan saya pelihara mungkin sekitar setengah tahunan lagi sampai dia memenuhi kriteria yang saya katakan di awal. Jadi dengan demikian lur, dengan cara ini juga bisa akan lebih menghemat biaya pembelian bibit. Jika dulu saya beli bibit itu lur untuk ukuran 4 inci dapat harga di 1.200. Nah, untuk dia 1000 ekor aja udah habis 1.200.000. Nah, jika kita bisa membibitkan sendiri, mungkin prosesnya memang agak lama lur, akan panjang perjalanannya karena memang tidak mudah untuk menjadikan bibit, tapi dengan kita belajar otomatis kita akan mendapatkan pengetahuan baru, ilmu baru, dan juga pastinya kedepannya akan mendapatkan juga yang namanya biaya pemeliharaan atau biaya untuk membudidayakan ikan ini bisa ditekan. Itulah tujuan akhirnya dulur-dulur. Kalaupun nanti kita sudah mahir membibitkan, otomatis bibit yang kita hasilkan juga bagus, bisa juga kita jual. Lur, itu aja yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Aduh, ikan nilainya lasak.
Mudah-mudahan bermanfaat. Saya beserta seluruh ikan nila ini mohon pamit undur diri. Jangan lupa lur untuk like, subscribe, dan juga komen. Bila perlu tag Bapak Sandiaga Uno lur, siapa tahu dia menonton video ini. Mana tahu kan lur, dia mau beli ikan nila, bisa menemui saya sebagai penjual ikan nila. Oke lur, dadah, sampai jumpa kembali.